Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan cara menginstal Custom Recovery Mode pada Samsung Galaxy A52 Anda. Custom Recovery adalah mode pemulihan yang dibuat oleh pihak lain, bukan oleh produsen ponsel, dalam hal ini bukan oleh Samsung. Dan seperti yang Anda lihat, saya memegang telepon di depan saya. Jadi kita perlu memulai prosesnya dan pertama-tama Anda perlu membuka kunci bootloader. Proses ini cukup rumit dan semuanya di sini juga cukup rumit, jadi pastikan Anda mengikuti setiap langkah dengan tepat. Saya akan mencabut kabelnya sebentar dari ponselnya. Kita akan membutuhkan kabel dan komputer untuk seluruh proses ini. Pastikan kabel yang digunakan mendukung transfer data karena tidak semua kabel dibuat sama. Dan pertama-tama, sambungkan ke Wi-Fi jika Anda belum terhubung. Jadi di pengaturan, masuk ke koneksi, lalu Wi-Fi, pastikan Anda sudah terhubung. Sekarang, kembali dan gulir ke bawah hingga ke tentang ponsel, lalu masuk ke informasi perangkat lunak dan ketuk nomor build sebanyak 7 kali. Masukkan kunci layar Anda jika ada, lalu kembali ke bagian paling bawah. Opsi pengembang sekarang sudah muncul. Jika Anda terhubung ke internet, Anda akan memiliki opsi OEM Unlocking untuk diaktifkan. Aktifkan, klik aktifkan, dan sekarang kita bisa membuka kunci bootloader. Untuk melakukannya, tekan dan tahan tombol power dan volume bawah, lalu klik matikan daya, kemudian klik lagi. Sekarang ponsel Anda akan mati. Ingat bahwa mengaktifkan bootloader akan menghapus semua data di ponsel Anda. Jadi jika ada data penting, cadangkan terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Sekarang kita membutuhkan kabel yang sudah terhubung ke komputer dan ponsel kita dalam keadaan mati. Jangan colokkan kabel ke ponsel dulu, cukup sambungkan ke komputer dan tekan serta tahan tombol volume atas dan volume bawah secara bersamaan, dan sambil menahannya, colokkan kabel USB-C. Layar biru akan muncul meskipun saya rasa tadi saya menunggu terlalu sebentar. Mari kita coba lagi. Volume atas dan volume bawah, lalu colokkan kabel daya. Meskipun saya rasa saya mungkin gagal sekarang karena hal ini, seperti ikon pengisian daya. Mari kita cabut dulu dan tunggu sebentar. Oke, tekan volume atas dan volume bawah, lalu colokkan kabel yang sudah terhubung ke komputer. Dan ya, kamu akan melihat layar ini. Tekan dan tahan volume atas. Dan begitu layar mati, lepaskan, lalu akan muncul tulisan Unlock Bootloader di sini. Kamu harus menekan volume atas untuk memilih ya, dan sekarang ponselmu akan dihapus datanya. Tekan tombol power untuk melanjutkan. Sedang menghapus data. Sekarang tunggu sebentar dan kamu perlu menekan tombol power lagi. Dan sekarang ponselmu akan mulai menyala. Mungkin butuh waktu sebentar karena ponsel baru saja dihapus datanya. Jadi untuk memuat semuanya memang butuh waktu. Saya akan kembali lagi setelah selesai dan kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Seperti yang kamu lihat, ponsel sudah restart dan saya akan mengaturnya. Sebenarnya tidak wajib untuk mengaturnya, tapi saya sarankan untuk tetap melakukannya. Lakukan saja dengan cepat. Kamu tahu, cukup sambungkan ke Wi-Fi dan jangan masuk ke akun Google. Jangan lakukan apapun selain langkah-langkah sederhana ini untuk memeriksa sesuatu. Setelah kita mengatur ponsel, jadi saya akan mulai proses pengaturan. Dan di saat yang sama, saya juga akan beralih ke komputer. Karena kita perlu mengunduh beberapa file, jadi mari kita buka browser. Dan di deskripsi di bawah, ada tautan ke beberapa custom recovery yang telah kami pilih, yang sudah diuji oleh tim kami, dan menurut kami adalah yang terbaik. Jadi kamu bisa langsung memilih dan mengunduhnya dari deskripsi, atau jika tidak mau, kamu bisa memilih sendiri dari internet. Cukup cari yang paling sesuai denganmu, apapun yang memang ingin kamu gunakan. Saya akan ketik tautannya dan akan kembali lagi ke kamu. Oke,
Sekarang saya sudah di foldernya di situs web dan kamu bisa langsung pergi ke bagian Custom Recovery. Kamu bisa mengunduh semuanya, tapi saya rasa saya hanya akan memilih Custom Recovery saja. Kamu bisa lihat ukuran filenya berbeda karena kami mempublikasikan baik Custom Recovery maupun Custom AROM. Ngomong-ngomong, ingat bahwa file yang kami publikasikan di sini hanya untuk SM-A525F. Saya akan tunjukkan cara memeriksanya di ponselmu untuk memastikan. Karena meskipun kamu punya A52 sesuatu, mungkin ada sedikit perbedaan pada model di bagian akhirnya. Karena ada versi 4G, versi 5G, dan seterusnya. Jadi file-file yang kami publikasikan ini khusus untuk SMA525F. Metodenya akan bekerja di semua tipe, tapi file-file ini hanya akan berfungsi di tipe ini saja, jadi saya akan mengunduhnya. Sebentar lagi, saya akan tunjukkan. Debate. Anda tahu, coba saja periksa versi modalnya. Anda bisa melihat proses pengunduhannya sedang berlangsung. Aku kembali. Saya mengalami sedikit masalah dengan komputer saya. Saya sedang merekam lagi. Sorry. Ya, sebenarnya aku salah klik tombol. Saat saya memilih unduh di sini, proses pengunduhan dimulai dan saya sebenarnya perlu mengklik 3 titik di sini untuk mengunduh. Dan sebaiknya unduh file zip agar semuanya berada dalam satu file. Mungkin tidak, karena itu memakan waktu lama. Sebenarnya saya akan unduh dengan cara standar karena saya rasa itu akan lebih cepat. Ya, Anda bisa lihat, ini sangat cepat. Jadi, ya, sepertinya kita sudah punya semuanya. Mari kita buka file explorer kita. Ya, kita punya semua seperti 3 file yang kita butuhkan, 4 file yang kita perlukan. Ini sudah kami uji. Sebenarnya Anda hanya butuh satu yang gratis ini, dan yang ini sebagai file kedua yang Anda butuhkan. Yang ini wajib kamu punya. Dan yang gratis di sini terserah Anda mau pilih yang mana. Sekarang mari kita juga mengunjungi hardreset.info karena kita perlu mengunduh beberapa file agar ponsel kita dapat berfungsi. Jadi mari kita tutup itu. Oke, driver Samsung dulu. Mari kita install driver Samsung. Jadi mari kita buka tautan ini untuk mengunduh. Oke, jika ada iklan tutup saja. Mari kita kembali ke unduhan. Dan sekarang file lain akan menjadi DIN. Unduh sangat mudah. Nah, setelah semuanya selesai, saya akan melewati pengaturan akun Google di ponsel. Aku akan memeriksa semuanya. Mari kita pastikan saya manusia. Oke, sekarang saya akan melanjutkan ke langkah-langkah terakhir. Lewati saja, terserah. Pastikan Anda terhubung ke internet. Oke. Atur nanti di pengaturan. Melewati. Setuju. Berikutnya. Ponsel akan melakukan reset juga, jadi itu sebabnya saya mengatur semuanya dengan sangat cepat. Oke, sekarang kita lanjut ke telepon. Mari kita pastikan bootloader kita sudah tidak terkunci. Dan untuk melakukannya, buka pengaturan, lalu gulir ke bawah hingga menemukan tentang ponsel seperti yang kita lakukan sebelumnya. Informasi, perangkat lunak, klik pada nomor build 7 kali, kembali masuk ke opsi pengembang, dan sekarang pastikan bahwa OEM unlocking berwarna abu-abu dan sudah diaktifkan. Anda bisa melihat bahwa opsi tersebut berwarna abu-abu dan sudah diaktifkan. Opsi ini tidak akan muncul jika Anda tidak terhubung ke Wi-Fi, itu penting. Sekarang kita bisa mematikan ponsel dengan menekan dan menahan tombol power dan volume bawah, lalu pilih matikan daya dan matikan daya. Dan di komputer kita, Anda harus pergi ke folder unduhan, cari driver USB, dan Anda harus mengekstraknya. Saya rasa itu adalah file RAR.
Jadi sebaiknya unduh program WinRAR jika Anda belum memilikinya. Setelah diunduh, Anda akan bisa klik kanan pada program tersebut, cari WinRAR, lalu pilih Extract to. File tersebut akan diekstrak ke folder ini. Lakukan hal yang sama untuk add-in, tapi sekarang mari kita lanjut ke driver USB Samsung. Klik 2 kali di sini, install drivernya, dan setelah terinstall, sangat penting untuk merestart komputer Anda. Setelah Anda merestart, driver akan diterapkan, dan sekarang Anda bisa masuk ke add-in. Saya akan mencabut kabel dari ponsel, tapi biarkan tetap terhubung ke komputer. Pergi ke add-in di sini, lalu pergi ke klik add-in, lalu klik OK, dan sekarang kita sudah masuk ke programnya. Anda harus menambahkan 2 hal terlebih dahulu. Klik AP dan buka folder unduhan Anda, lalu pilih salah satu dari 3 file ini yang Anda inginkan. Saya memilih TWRP 3.7.1. Untuk A52Q, mari kita buka. Ngomong-ngomong, saya lupa bagaimana cara menunjukkan kepada Anda cara memeriksa modelnya, tapi Anda bisa memeriksanya di pengaturan paling bawah di tentang ponsel. Jadi, ya disitulah Anda bisa memeriksanya. Dalam kasus saya, modelnya adalah SMA525F. Sekarang untuk data pengguna di sini, Anda juga perlu menerapkan VB Meta yang sudah dinonaktifkan seperti itu. Dan sekarang, mari kita colokkan ponsel kita dan lakukan. Tekan dan tahan tombol volume atas dan volume bawah secara bersamaan. Dan sambil menahan, colokkan kabel yang sudah terhubung ke komputer. Anda seharusnya melihat layar biru. Sebentar lagi tekan tombol volume atas lalu Anda akan masuk ke mode unduh penuh. Ponsel Anda akan menyala di sini pada salah satu port tersebut di port mana saja. Anda bisa lihat ini seperti persegi panjang biru. Sekarang kita bisa klik mulai, prosesnya akan dimulai. Anda bisa lihat prosesnya sangat cepat. Dan saya membuat kesalahan, jadi saya akan coba lagi. Sebenarnya, maaf, kita harus melakukannya lagi, tapi tanpa auto reboot dan tanpa factory reset time. Jadi saya akan matikan ponselnya dulu. Mari tekan dan tahan tombol volume atas dan volume bawah selama beberapa saat. Lalu, ya, Oke, sekarang kita harus coba lagi. Jadi, saya minta maaf jika Anda juga mengalami hal itu. Jika Anda mengikuti langkahnya terlalu cepat, maka Anda harus menekan tombol power dan volume bawah selama 7 detik, lalu volume atas dan volume bawah untuk masuk ke mode download lagi. Di bagian opsi, penting untuk menonaktifkan semua opsi ini. Dan sekarang mari kita kembali ke log, lalu klik mulai. Dan sekarang kita bisa mulai. Sudah disahkan. Jadi kita perlu menjaga agar ponsel kita tetap terhubung ke pengisi daya. Sekarang mari kita tekan dan tahan tombol daya dan volume turun hingga layar mati. Lalu gerakan jari Anda dengan cepat dari volume turun ke volume naik. Sambil tetap menekan tombol daya. Jadi mari kita lakukan. Turunkan daya dan volume. Dan sekarang naikkan volume, bukan turunkan volume. Oke, kurasa aku harus terus menaikkan volume. Tapi mari terus menaikkan volume. Ya oke, kita sedang dalam fase pemulihan. Lalu apa yang harus Anda lakukan sekarang? Dalam sebagian besar proses pemulihan, penting bagi Anda untuk benar-benar menghapus data di ponsel Anda melalui proses pemulihan ini. Jadi alat ini mengkalibrasi semuanya dan berfungsi sepenuhnya. Jadi kita sudah sampai di sini. Anda harus menggeser untuk melakukan reset pabrik. Lalu mulai ulang. Oke, saya mengalami masalah. Mari kita kembali. Ya, mari kita ketik ya.
Oke, sekarang sudah selesai. Jadi mari kita mulai ulang sistem dan seharusnya semuanya sudah berjalan. Ingat bahwa Anda sebaiknya merujuk ke manual mode pemulihan pemulihan custom yang Anda gunakan karena setiap pemulihan bekerja dengan cara yang berbeda dan mereka akan meminta Anda melakukan hal yang berbeda setelah diinstal. Dan saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.